Kita kalau membaca teks-teks perjanjian lama, terutama bagian-bagian awal, kita tidak bisa harafiah hanya dengan punishment and reward. Tapi kehancuran itu harus kita baca sebagai konsekuensi dari kerusakan akibat dosa. Ya kalau kita membaca itu sebagai konsekuensi, itu sesuatu yang normal. Bahasa gampangnya, kalau kamu pegang setrum bukan karena kamu dihukum, tapi kamu mati karena pegang setrum, ya gitu loh. Konsekuensi. Orang mati pegang setrum itu kan konsekuensi. Kamu minum racun, kamu mati bukan karena kamu dihukum, tetapi karena konsekuensi tindakanmu meminum racun. Jadi sebenarnya kalau kita membaca cerita Nuh, sesungguhnya harus di dalam penafsiran seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu, kita hanya jatuh pada Allah yang menghukum. Padahal itu kan pembahasaan manusiawi yang terbatas sebenarnya. Orang pada zaman kuno memang hanya terbiasa dengan punishment, reward, reward, punishment gitu. Sehingga Allah pun digambarkan dengan cara itu. Tapi sebenarnya kalau kita membaca keseluruhan konteks, artinya mulai dari awal sampai akhir cerita, itu tidak ada motif punishment and reward. Karena berarti harusnya semua dimusnahkan. Artinya apa? Kalau Tuhan memakai ukuran hanya hukuman, ganjaran, hadiah, dan hukuman, tidak ada yang pantas untuk itu sebenarnya. Jadi sebenarnya yang dihukum itu atau yang tenggelam, kita harus membaca sebagai konsekuensi dari perbuatan dosa yang menghancurkan. Itu sama seperti ketika kita membaca kisah Adam dan Hawa. Kan memang dalam cerita itu harafiahnya adalah Tuhan mengusir mereka. Wah, Tuhannya jahat yang mengusir mereka ya. Tapi sebenarnya kita harus membacanya dalam kerangka konsekuensi. Itu kan pembahasaan pada masa kuno untuk mengatakan bahwa perbuatan itu berlawanan dengan hakikat anak Allah, hakikat ciptaan yang dimuliakan Allah. Maka itu konsekuensinya ya mati gitu. Seperti kita menenggak racun, mati karena racun itu. Melanggar perintah Tuhan, terpisah dari Tuhan. Nah inilah cara-cara membaca Alkitab yang perlu dikembangkan. Sehingga yang tadi saya katakan di awal, memang ada ilmunya. Karena kalau kita membaca Alkitab nggak pakai ilmu, repot nanti, repot semua. Kalau kamu berdosa dengan matamu cungkilah, itu bagaimana dibaca seperti itu? Apa kita harus nyongkelin mata-mata kita semua? Kan enggak gitu. Banyak hal dalam Alkitab tidak bisa begitu saja hanya diartikan secara literal.